Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Nuri Saputra. Di video kali ini kami akan bercerita mengenai misteri kematian sang penjual bakso keliling part kedua. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki yang berkecukupan. Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita ke inti ceritanya. Setelah beberapa bulan berlalu, masyarakat desa berkata bahwa hantu Pak Juni setiap malam menampakkan dirinya di tempat-tempat dia biasa berjualan. Cerita ini pun menimbulkan ketakutan dan keresahan di kalangan warga. Mereka mulai berhati-hati saat malam tiba, dan beberapa warga bahkan enggan untuk keluar rumah. Namun ada juga yang merasa bahwa hantu Pak Juni hanya ingin mencari keadilan atas kematiannya. Suatu malam, ada seorang pemuda bernama Rudi yang dikenal sebagai pemuda yang ramah dan baik hati di desa. Rudi ini adalah tipe orang yang tidak percaya dengan cerita-cerita hantu. Namun, saat perjalanan pulang menuju rumahnya, mendadak Rudi merasa ada yang mengikutinya. Rudi pun berhenti dan menoleh ke belakang. Sepertinya tadi ada yang ngikutin aku. Tapi kenapa tidak ada siapa-siapa? Apa ini hanya perasaanku saja? Lantas, Rudi ini pun melanjutkan jalannya. Namun, baru beberapa langkah, Rudi merasakan kembali seperti ada yang mengikutinya. Dan Rudi pun menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya saat Rudi melihat sosok hantu Pak Juni dengan gerobaknya, dengan wajah yang penuh dendam dan amarah. Seketika Rudi merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sosok hantu Pak Juni mendekat dan menatapnya, seraya berkata, Kenapa kamu tega membunuh saya? Apa salah saya sama kamu? Lantas Rudi yang sudah tidak tahan dengan ketakutannya jatuh berlutut dan mulai menangis. Dalam ketakutannya, Rudi mengakui perbuatannya. Maafkan saya, Pak. Saya tidak ada niatan untuk membunuh Bapak. Saya hanya ingin mengambil uangnya saja. Lantas Rudi pun menceritakan sambil penuh ketakutan bahwa pada malam itu dia hanya mencoba untuk merampok saja. Rudi menceritakan bahwa pada malam itu ia hanya ingin mengambil uang dari Pak Juni karena sedang membutuhkan uang yang banyak. Namun ketika Pak Juni melawan, Rudi ini panik dan memukulnya dengan keras yang menyebabkan kematian Pak Juni. Dengan air mata yang bercucuran, Rudi memohon ampun kepada Pak Juni. Ampuni saya, Pak. Saya tidak sengaja membunuh Bapak. Ampuni saya. Lantas hantu Pak Juni mendengarkan pengakuan Rudi seraya berkata, Kamu harus mati dan ikut saya di alam kematian. sambil tertawa sangat menyeramkan. Setelah malam pengakuan itu, Rudi pun menyerahkan dirinya kepada pihak berwajib dan menceritakan segalanya. Keesokan paginya, penduduk desa terkejut mengetahui kebenaran di balik kematian Pak Juni, si penjual bakso keliling. Mereka merasa lega sekaligus sedih mengetahui bahwa pelakunya adalah salah satu warga dari desa mereka sendiri. Rudi pun dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Di dalam penjara, Rudi pun dihantui terus oleh sosok Pak Juni. Lantas terdengar suara yang datar dan dingin. Kembalikan hidup saya, atau kamu harus ikut mati dan ikut saya di alam kematian. Rudi memutuskan untuk menebus dosa-dosanya dengan mulai berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan
berharap suatu hari dia bisa mendapatkan pengampunan. Dan di waktu yang lain, penduduk desa mengadakan doa bersama untuk arwah Pak Juni. Warga berharap agar arwahnya bisa tenang dan tidak bergentayangan lagi. Beberapa hari kemudian, seorang tetua desa bermimpi bertemu Pak Juni. Di dalam mimpinya, Pak Juni tersenyum dan berkata, Saya sudah memaafkan Rudi dan saya akan pergi dengan tenang. Lantas tetua desa ini menceritakan mimpi ini kepada Rudi dan juga para penduduk desa. Ini pun sekaligus membawa rasa lega dan damai bagi semua orang. Sementara itu di penjara, Rudi ditemui oleh tetua desa. Lantas tetua desa berkata, "Setelah keluar dari sini, sebaiknya kamu menjadi orang yang lebih bijak lagi dan lebih baik dari sebelumnya." Lantas Rudi pun berkata, Iya Pak, saya berjanji akan menjalani hidup saya lebih baik lagi ke depannya. lantas kehidupan di desa kini telah kembali normal.